Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik para pejuang PTN, kembali lagi bersama channel Guru BK-ku. Di video kali ini, channel Guru BK-ku akan membahas dan berbagi tentang tutorial pendaftaran SNMPTN 2021. Nah, buat kalian yang mau mendaftar, stay tune terus dan tonton videonya sampai habis ya. Jangan di skip agar tidak miss informasi. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk follow Instagram Guru BK-ku dan ikuti semua sosial medianya. Kunjungi web kita karena di web kita selalu update informasi-informasi terbaru seputar PTN juga. Dan jangan lupa untuk join Telegram karena di Telegram kita juga akan selalu update informasi-informasi terbaru dan kalian bisa konsultasi di Telegram juga. Jadi pastikan untuk follow semua sosial media Guru BK-ku. Sebelum mendaftar SNMPTN, pastikan adik-adik memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mendaftar SNMPTN. Apa saja? Yang pertama yaitu bahwa tidak semua siswa bisa mendaftar SNMPTN. Siswa yang dapat mendaftar SNMPTN hanya siswa yang sudah memiliki akun di LTMPT, akunnya sudah dipermanen, termasuk salah satu siswa yang dinyatakan eligible oleh sekolah dan memiliki nilai yang lengkap. Jadi jika kalian tidak memenuhi salah satu dari persyaratan ini, maka kalian tidak bisa mendaftar SNMPTN. Kalian harus memenuhi semua persyaratan ini baru bisa mendaftar SNMPTN. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah bagi siswa yang akan mendaftar KIPK, wajib menyelesaikan pendaftaran di web KIP kuliah terlebih dahulu sampai cetak kartu, baru kemudian kalian mendaftar di SNMPTN. Kenapa? Karena kalian butuh KAP dan PIN dari KIP kuliah untuk dimasukkan di SNMPTN. Jadi buat yang daftar KIPK, kalian selesaikan dulu baru kemudian mendaftar SNMPTN. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Jadi buat adik-adik yang sudah memenuhi persyaratan tadi dan mau mendaftar SNMPTN, maka langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah login. Login siswa atau masuk ke laman LTMPT atau ke snmptn.ltmpt.ac.id menggunakan alamat email dan password yang telah kalian daftarkan sebelumnya. Nah, jadi jangan sampai lupa ya email dan passwordnya. Kalau misalnya saya lupa gimana Kak? Nah, pasti ada yang seperti itu. Kalau kalian lupa email dan password yang sudah kalian daftarkan, lupa passwordnya, kalian bisa klik lupa password. Di situ, di bawahnya password itu ada lupa password yang berwarna biru, itu kalian klik dan kalian ikuti arahannya. Dalam pendaftaran LTMPT ini nanti setidaknya ada 7 langkah yang harus kalian lakukan supaya berhasil mendaftar adik-adik, dan ini adalah langkah pertamanya. Jadi pastikan kalian login menggunakan alamat email dan password yang sudah kalian daftarkan. Nah, jika kalian memenuhi syarat untuk mendaftar SNMPTN, maka tampilan setelah login akan muncul seperti pada gambar berikut ini. Jadi nanti setelah kalian tadi login, nanti akan muncul tampilan seperti di layar. Nah, jadi di sini ada 5 fitur. Yang pertama, profil, kemudian ada pilihan, ada portofolio, kemudian prestasi, dan yang terakhir finalisasi. Nah, ini nanti akan diisi secara bertahap. Nah, jika kalian nanti ternyata tidak memenuhi syarat untuk mendaftar SNMPTN, maka akan muncul pesan, mohon maaf Anda tidak berhak mengikuti SNMPTN 2021, silahkan mengikuti SBMPTN 2021. Jadi nanti ketika muncul seperti ini, kenapa Kak kok muncul seperti ini? Nah, bisa jadi kamu tidak memenuhi salah satu dari persyaratan yang sudah kakak berikan di awal tadi. Nah, silakan dicari sendiri mana yang ternyata kalian tidak memenuhi. Nah, berarti kalian nggak bisa ikut SNMPTN 2021 dan kalian silahkan mengikuti SBMPTN 2021. Nah, tapi kalau misalnya kalian ternyata syarat yang disebutkan itu di atas sebelumnya itu ternyata kalian belum melakukan permanen, itu akan muncul pop-up seperti ini. Jadi ada tulisannya data Anda belum permanen. Pastikan data Anda sudah permanen pada portal LTMPT. Ini artinya kamu belum permanen. Kamu eligible tapi belum permanen. Nah, itu tadi adalah langkah yang pertama, yaitu login terlebih dahulu ke portal LTMPT.
Nah, kemudian yang kedua adalah setelah login masuk, maka kalian harus mengisi kelengkapan data orang tua. Nah, halaman profil ini, kalian ini berada di halaman profil. Ini berisi informasi biodata dari siswa. Nah, perlu dicatat bahwa seluruh informasi pada kolom biodata ini diambil dari data yang telah kalian isikan di portal. Pun demikian juga nama, NISN, NPSN sekolah, dan asal sekolah. Nah, isian tersebut tidak dapat diubah pada aplikasi pendaftaran SNMPTN ini. Jadi yang bisa kalian isi pada halaman profil ini adalah kolom kelengkapan data orang tua saja. Nah, informasi yang harus diisikan adalah penghasilan orang tua. Di sana sudah ada range pilihan penghasilan orang tuanya dan juga jumlah tanggungan orang tua. Nah, ini silahkan diisikan. Nah, setelah mengisi kelengkapan data orang tua ini, tekan tombol simpan dan jika berhasil akan muncul notifikasi berhasil menyimpan kelengkapan data yang berwarna hijau. Nah, setelah profil ini diupdate dengan isian kelengkapan data orang tua, berikutnya kalian bisa melanjutkan ke halaman pilihan. Nah, langkah yang ketiga ya ini kalian mengisi pilihan prodi. Ini adalah tampilannya untuk pilihan prodinya. Silahkan kalian bisa memilih salah satu PTN atau Politeknik Negeri dari daftar yang sudah disediakan pada kolom pilihan. Setelah itu akan muncul daftar prodi yang bisa dipilih oleh siswa. Nah, program studi yang akan muncul adalah program studi yang diperbolehkan jurusan dari SMA atau SMK atau MA asal sekolah kalian. Jadi nanti di sini akan langsung menyesuaikan. Kalau misalnya kalian dari SMA, maka akan muncul jurusan-jurusan yang itu diperbolehkan dipilih oleh anak SMA. Kalau kalian berasal dari SMK atau MA, maka akan muncul prodi-prodi yang hanya boleh didaftari oleh SMK atau MA. Jadi kalian nggak perlu bingung, kok teman saya di sekolah lain ini muncul, saya tidak muncul. Nah, mungkin itu karena kalian beda jenjangnya ya, karena beda SMA, SMK, MA. Jadi itu adalah kebijakan dari LTMPT-nya. Kalian tidak perlu bingung. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, kalau misalnya ada prodi yang tidak bisa dipilih karena syarat jurusan, maka tampilannya tuh akan seperti ini. Termasuk misalnya kalian SMA IPS, tetapi kalian memilih prodi yang tidak boleh dipilih oleh IPS, nah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tandanya ada prodi yang tidak bisa dipilih oleh beberapa jurusan tertentu. Nah, setiap siswa itu bisa memilih 2 program studi dari 1 PTN atau Politeknik Negeri atau 2 PTN atau Politeknik Negeri. Intinya kalian bisa memilih 2 program studi baik dari 1 univ maupun dari 2 univ. Nah, kalau kalian milih dari 2 univ, salah satunya itu harus berasal dari provinsi yang sama dengan sekolah kalian. Tapi kalau hanya memilih 1 prodi, kalian bebas untuk memilihnya. Jadi kalau misalnya kalian mau milih 2 prodi gitu ya, kalian berasal dari Jawa Timur, berarti salah satunya itu harus dari Jawa Timur. Nggak boleh kalian misalnya milih Jogja dua-duanya, padahal kalian dari Jawa Timur. Nah, itu nggak boleh, salah satunya harus dari Jawa Timur. Tapi kalau kalian cuma mau milih 1 aja, itu kalian bebas. Tapi kan sayang ya, kita diberikan 2 pilihan, masa cuma mau pilih 1 aja. Nah, kalau kalian memanfaatkan peluang, tentu saja pilih 2. Nah, itu tadi untuk yang pilihan prodinya. Setelah kalian memilih program studinya, maka kemudian akan muncul pop-up konfirmasi pilihan seperti yang ada di tampilan. Nah, di situ kalian akan diberikan apakah Anda yakin akan menyimpan pilihan Anda. Kalau kalian sudah yakin, maka klik simpan. Nah, pilih simpan dan jika berhasil akan muncul notifikasi berhasil menyimpan pilihan. Silahkan mengisi portofolio atau prestasi. Yang keempat, langkahnya adalah mengisi portofolio. Jadi, ada beberapa program studi yang mensyaratkan untuk mengisikan portofolio seperti seni dan olahraga. Nah, untuk misalnya ini seni tari itu mengharuskan mengupload video tari dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa cek
tentang kelengkapan portofolio ini di laman LTMPT juga di bagian unduhan. Kalian bisa mengunduh portofolio yang dibutuhkan sesuai dengan jurusan yang kalian ambil. Jadi untuk seni dan olahraga kalian harus menyertakan portofolio. Nah, jika prodi yang kalian pilih itu tidak mensyaratkan portofolio, itu halaman pada gambarnya akan kosong. Jadi nggak ada muncul ini. Nah, jadi kalian nggak usah bingung kok punya saya nggak muncul, berarti prodi kalian tidak membutuhkan portofolio. Nah, setelah kalian selesai unggah portofolio, untuk yang butuh portofolio selanjutnya kalian ke mengunggah prestasi. Bagi yang prodi tidak membutuhkan portofolio, kalian juga bisa kemudian langsung ke mengunggah prestasi. Tampilannya akan seperti ini. Tapi isian prestasi ini sifatnya tidak wajib diisikan. Artinya jika memang tidak memiliki prestasi dengan bidang dan tingkat prestasi yang disyaratkan pada pilihan, halaman ini bisa dikosongkan dengan tanpa mengupload dan mengisi apapun. Jadi ini opsional, tidak wajib ya. Jadi kalau kalian punya diisikan, jika tidak punya tidak perlu diisikan. Nah, yang terakhir adalah melakukan finalisasi. Jika kalian sudah melakukan semua tahapan tadi, maka yang terakhir lakukan finalisasi. Akan muncul tampilan seperti di gambar. Nah, kemudian klik yang saya setuju untuk finalisasi dan kemudian klik yang bagian finalisasi. Nah, mohon melakukan finalisasi data pilihan SNMPTN jika memang kalian sudah yakin terhadap semua isian yang sudah diisikan. Karena perlu dicatat ketika sudah melakukan finalisasi, maka seluruh isian data tidak dapat diubah lagi. Dan kalian tidak bisa membatalkan finalisasi dengan cara apapun. Jadi sebelum memencet tombol finalisasi ini, pastikan semua isian kalian yang sebelumnya tadi itu sudah benar. Nah, jika sudah yakin benar, berikan checklistnya dan kemudian pilih finalisasi. Nah, kemudian nanti akan muncul pop-up persetujuan seperti gambar. Apakah Anda yakin? Nah, kemudian kalau kalian sudah yakin, klik yang finalisasi. Nah, itu tadi adalah tahapannya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini setelah kalian pencet tombol finalisasi tadi. Dan selanjutnya adalah muncul kartu registrasi. Ini yang paling akhir. Jadi sebenarnya kalian sudah selesai untuk finalisasi tadi, tapi ada salah satu yang harus kalian unduh, yaitu mengunduh kartu registrasi. Ini penting sekali. Jadi jangan sampai kelewatan. Meskipun kalian sudah selesai finalisasi, tapi kalian masih harus perlu untuk mengunduh kartu registrasi. Nah, kartu registrasi yang kalian unduh ini akan kalian gunakan untuk nanti sebagai bukti bahwa kalian sudah finalisasi di laman LTMPT, dan biasanya juga akan diperlukan nanti untuk daftar ulang dan lain sebagainya. Jadi simpan baik-baik kartu registrasi ini. Kalau bisa simpan di email, kirim ke email yang lain, jadi nanti ketika kalian butuh kalian bisa cek di email kalian dan tidak hilang. Nah, biasanya karena banyak yang kemudian kartu tanda pesertanya ini tuh hilang gitu. Jadi kalian pastikan untuk menyimpan kartu tanda peserta ini dengan baik, dan setelah itu kalian bisa menunggu pengumuman SNMPTN sesuai dengan jadwalnya. Nah, itu tadi tutorial dari Guru BK-ku. Pastikan kalian sudah follow semua sosial media Guru BK-ku, Instagram, Blogspot, dan juga Telegram. Buat kalian yang belum join di grup Telegram, nanti akan saya taruh di deskripsi linknya, dan kalian bisa langsung klik dan join di sana. Karena di sana kita akan update selalu informasi-informasi terbaru dan juga di sosial media kita. Jadi jangan lupa untuk gabung ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman-teman kalian yang membutuhkan supaya semakin banyak yang tahu informasinya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.